منكم Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Insya Allah kita akan mulai 2 menit lagi. Alhamdulillah, insya Allah sambil yang bergabung, insya Allah kita akan catatannya mulai 2 menit menyimak kajian dari ustadznya. Baik, kita mulai acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di siang hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat keimanan, juga nikmat Islam. Alhamdulillah, atas segala karunia Allah kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kajian Spirit of Quran hari ini yang insya Allah akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada baginda kita suri teladan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di siang hari ini insya Allah izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Zulfa. Selanjutnya yaitu kajian kitab At-Tibyan, kemudian ada tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa, kemudian tutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita dengarkan, kita buka acara hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Zulfa, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Suaranya hilang, Ustazah. Tes ada? Alhamdulillah ada. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun.
Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagol, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Ya, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahu adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jazakillah untuk Ustazah Zulfa yang sudah membacakan Quran surat An-Nahl ayat 1 sampai 9. Mudah-mudahan menambah keberkahan di acara kita di siang hari ini. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Sebelum menginjak kajian, silakan ya untuk para peserta semuanya dipersiapkan alat tulisnya, kemudian dipersiapkan juga nanti menyimak bisa ada tanya jawab setelah kajian selesai oleh Ustadz. Silakan untuk mempersiapkannya. Baik. Untuk selanjutnya, kajian kitab kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada Ustadz dipersilakan. Masih di mute ya Ustadz. Belum keluar suaranya Ustadz.
Bismillah. Sekarang mendengar suaranya? Assalamualaikum. Terdengar Ustadz. Baik, saya pakai HP saja biar lancar. Baik, terima kasih Ustazah Hanisa, para akhwat dan para ummahat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahhabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang luar biasa banyak dan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, menjalani hidup ini. Tentu inginnya Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita ini menjalani hidup dengan baik dan kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwa kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho terhadap kita semua, sehingga kelak dikatakan kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sedang hujan, semoga suaranya tidak mengganggu ya. Semoga menjadi hujan yang manfaat, yang berkah, begitupun dimanapun berada yang sedang ada hujan juga menjadi hujan yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur sekali siang ini, khususnya karena kita bisa berjumpa lagi, terutama yang pernah ngaji bareng bersama saya. Terakhir kali saya ingat ketemu dengan para jamaah, para akhwat, para ummahat itu di wisuda Gumudkin 2 kalau tidak salah ya. Sudah cukup lama dan alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita di sini bersilaturahim, bertolabul ilmi, bertawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Saling bertausiah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian hari ini dan seterusnya insyaallah saya diminta oleh Ustazah Roisah untuk menyampaikan atau membahas bersama kitab At-Tibyan yang sudah kita mulai juga ya. Insya Allah setiap pekan 1 dan 3. Semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Dan di pertemuan yang pertama setelah sekian lama ini, saya diminta untuk sedikit review ke belakang tentang apa itu kitab At-Tibyan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan pasal kita pada siang kali ini, ada baiknya sedikit kita melihat dan mereview, memurojaah kembali yang sudah lewat dari kitab At-Tibyan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitab At-Tibyan ini adalah kitab yang populer ya, sangat terkenal terutama di kalangan pelajar dan orang-orang yang berkomunitas pecinta Al-Quran. Salah satu yang direkomendasikan fi adabi hamalatil Quran, tentang atau berisi tentang adab-adab para pengemban Al-Quran. Kitab ini oleh penulisnya yakni Imam Nawawi disebut sebagai kitab yang ringkas. Padahal kalau kita lihat halamannya itu ada 270 halaman bersama dengan muqaddimah dan lain-lain, terutama yang cetakan yang saya pajang di sini yang berwarna ungu ini. Atau kalau dipepet di isinya saja itu ada 237 halaman. Buat generasi sekarang, buat kita, maka ini kitab yang cukup tebal ya, atau sangat tebal bahkan mungkin untuk anak-anak saat ini yang tidak terbiasa baca buku tebal. Tapi buat generasi Imam Nawawi, buat para penuntut ilmu di masa itu, ini termasuk yang tipis, kata beliau, kitab yang ringkas. Kenapa beliau menulis kitab yang ringkas ini menurut beliau? Agar mudah dihafal dan dipelajari. Jadi banyak sekali para tulabul ilmi yang menghafal kitab ini, yakni 237 halaman kitab ini, sehingga menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika sedang bertalabul ilmi, menuntut ilmu, terutama dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke daftar isinya, sebagai review saja, kita berkenalan juga sedikit dengan Imam Nawawi, atau berkenalan ulang dengan Imam Nawawi. Beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di kota Nawa, di Damaskus sana. Sehingga dari Nawa ini nisbatnya kepada Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Dan banyak nama orang yang dinisbatkan kepada nama asalnya, baik daerah asal lahirnya biasanya, seperti Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari, Salman Al-Farisi, Syuhaib Ar-Rumi, dan lain sebagainya ya. Termasuk kita ulama Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, oleh dunia internasional Islam dikenal sebagai Al-Bantani. Nah, kembali ke An-Nawawi, maka Imam Nawawi lahir di kota Nawa pada 631 Hijriah. Jadi termasuk ulama abad ke-7. Beliau semenjak kecil adalah seorang yang sangat rajin belajar. Saking rajinnya belajar sampai-sampai sempat atau pernah dikucilkan teman-teman sebayanya, karena teman-teman sebaya Imam Nawawi itu suka bermain, sedangkan Imam Nawawi kurang suka bermain, sukanya belajar. Kemudian belajar di Madrasah Rawahiyah milik Ibnu Rawahah di sebelah Masjid Umawi di kota Damaskus pada usia ke-19. Dan dari sinilah nanti beliau sudah mulai bisa berkarya ya, sebagai seorang yang dikenal sebagai muhadits, ahli hadits, seorang faqih, ahli fikih, dan ahli-ahli ilmu Islam yang lain. Di antara karya yang sangat monumental adalah Syarah Sahih Muslim, sebagai satu kitab Sahih Muslim yang menjadi yang paling sahih nomor 3 setelah Sahih Bukhari dan Al-Quran. Kemudian dalam bidang fikih maka tidak terkira beliau punya banyak sekali karya, di antaranya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ada Minhajut Thalibin, ada Raudhatut Thalibin, ada Riyadus Shalihin dalam hal atau dalam bidang hadis, dan ada Arba'in Nawawi. Dari Nawawinya sudah kenal ya, Arba'in Nawawi, 40-an hadis atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang berisi tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Juga beliau mengumpulkan zikir-zikir dalam sebuah kitab beliau Al-Azkar.
Imam Nawawi wafat pada usia 676 Hijriah. Pada saat beliau umur 45 tahun, dan beliau di antara ulama yang meninggal dalam keadaan azib, dalam keadaan belum menikah. Saking fokusnya terhadap ilmu yang beliau pelajari selama hidupnya tersebut. Nah, ini sekilas tentang Imam Nawawi, penulis dari kitab At-Tibyan. Ini penting dalam tradisi keilmuan Islam, terutama ketika membahas sebuah kitab, maka pasti di depan kitab itu ada biografi penulisnya. Kenapa? Karena sesungguhnya biografi penulisnya ini adalah ringkasan dari kitab tersebut sebelum kitab itu kita baca. Atau dengan bahasa lain, semua bab-bab dalam kitab tersebut itu sudah selesai dipraktekkan oleh penulisnya sebelum beliau menuliskan kitabnya. Inilah istimewanya ilmu dalam agama ini. Jadi sudah selesai diamalkan oleh pengajarnya, penulisnya, sebelum itu sampai ke pembaca dan murid kita semua. Itu beda dengan buku-buku yang bukan dari Islam ya, dari Barat katakan. Betapa banyak teori-teori yang kadang penulisnya itu tidak sejalan dengan teori yang dia utarakan. Dalam tradisi keilmuan, terutama buku-buku Islam tidak seperti itu. Itu makanya pasti di awal setiap kitab ada biografi penulisnya agar kita kenal dan agar kita semakin yakin terhadap tulisan-tulisan yang sudah dituliskan oleh ulama tersebut. Ini salah satu keistimewaan Imam Nawawi adalah beliau adalah seorang yang wara' dan penuntut ilmu yang ulung. Wara' itu artinya apa? Wara' itu artinya menghindari yang halal, khawatir terjatuh pada yang haram. Apa contohnya? Contohnya makan. Makan itu halal, tapi menghindari, makan itu halal dan perintah ya. Wakulu washrobu, makanlah, minumlah. Jadi enak. Kita kalau makan niatkan dalam rangka mengamalkan ayat tersebut, maka kita ibadah. Karena Allah menyuruh kita makan, Allah menyuruh kita minum. Wala tusrifu, yang dilarang adalah hanya jangan berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Nanti takarannya masing-masing orang berbeda. Masing-masing tempat, daerah punya urf atau kebiasaan yang berbeda. Katakan yang biasa itu satu piring gitu. Katakan satu centong nasi, satu centong lauk, satu centong sayur gitu. Misalnya sekali makan di sebuah tradisi di kota Depok misalnya. Nah, lebih dari itu maka berlebihan. Apalagi dalam hal yang biasa ya, bukan dalam keadaan sangat lapar dan sebagainya. Nah, menghindari yang halal, katakan satu centong nasi gitu ya. Jadi cukup mengambil setengah centong nasi, cukup mengambil setengah centong sayur, cukup mengambil setengah centong lauk. Maka mengambil setengah itu namanya wara'. Karena setengah yang lain itu kan sebenarnya masih mubah ya, atau masih boleh gitu. Tapi dia hindari khawatir nanti berbatasan langsung dengan yang dilarang. Sehingga kalau sedikit saja lengah, bisa sampai pada level berlebihan. Nah, itulah wara'. Apa contoh wara'nya Imam Nawawi? Beliau di antara contoh wara'nya adalah tidak makan buah-buahan Damaskus saat itu. Karena di kebun-kebun Damaskus itu menurut beliau banyak syubhatnya gitu ya. Beliau tidak yakin tentang kehalalan apa yang akan dimakan dari buah-buah di Damaskus itu. Kemudian satu hal yang penting juga, Imam Nawawi adalah seorang penuntut ilmu yang ulung, yang sangat hebat. Wa kana yaqra'u fil yaumi 12 darsan 'alal masyayikhi syarhan wa tashihan. Beliau dalam sehari itu punya 12
mata pelajaran atau mata kuliah dipelajari dari bangun, mungkin dari sebelum subuh bahkan ya, sudah mulai belajar, berguru, kemudian habis subuh, kemudian nanti setelah terbit matahari, terus dalam sehari itu beliau punya 12 mata pelajaran. Ini jumlah yang banyak ya, banyak. Kita paling di sekolah 4-5 pelajaran saja, itu pun sudah pusing. Atau di kuliah apalagi, lebih santai lagi gitu kan. Tapi beliau begitulah yang dilakukan dalam sehari. Beliau betah dan semangat terus menuntut ilmu meskipun jumlahnya sangat banyak. Nah, itu sekilas tentang Imam Nawawi. Nah, kita akan review sedikit yang sudah kita lewati dari kitab At-Tibyan ini. Pada bab pertama dulu kita membaca tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Di mana pada bab pertama ini ada 2 ayat di surat Fatir, 13 hadis Nabi SAW dan 1 athar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau ditanya tentang mana yang lebih utama, belajar dan mengajarkan Quran atau jihad fisabilillah. Beliau mengatakan belajar dan mengajarkan Al-Quran itu lebih utama. Dan beliau menyitir hadits khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini bukan berarti menafikan atau mengecilkan jihad, tidak. Karena orang kalau sudah belajar dan mengajar Al-Quran itu jihad udah otomatis. Pasti panggilan jihad itu ringan buat mereka. Dan itu terbukti oleh para salaful ummah kita. Kemudian pada bab kedua, bab tentang lebih diunggulkannya membaca Al-Quran dan pembacanya dibanding dengan ibadah selain membaca Al-Quran dan orang selain yang membaca Al-Quran. Di sana ada 2 hadis. Salah satunya adalah tentang siapakah yang paling layak mengimami sebuah kaum. Mengimami sholat kalau di redaksi hadis tersebut, tapi nanti mengimami ini juga bermakna luas, termasuk bermakna memimpin. Siapakah yang paling layak memimpin? Kata Nabi SAW, aqra'uhum, orang yang paling aqra'. Nah, aqra' itu nanti dijelaskan juga ya di sana. Lebih dari sekedar fasih secara bacaan saja, tapi lebih dari itu adalah fasih secara pengamalan, seimbang. Membacanya fasih, mengamalkannya fasih, memahaminya fasih, mendakwahkannya fasih. Itulah aqra'uhum. Dialah yang paling berhak mengimami sebuah kaum. Kemudian di bab yang ketiga tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Di sana ada 4 ayat yang kurang lebih berbicara seputar bahwasanya ahlul Quran itu adalah salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, sebagaimana syiarnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka para ulama, para ahlul Quran, mereka juga salah satu syiarnya Allah di muka bumi ini. Barang siapa yang mengganggu syiar Allah, berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hadis dan 1 athar, yakni athar tentang bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Jangan kita menghibah para ulama. Kalau gitu hibahlah yang lain, bukan gitu. Menghibah orang biasa saja, menyakiti hati orang biasa saja itu tidak boleh. Menghibah orang biasa itu nggak boleh, karena kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumuh, kalian nggak suka itu. Nah, kalau orang biasa itu ya daging biasa. Sebiasa-biasanya bangkai tetap aja kita nggak mau gitu ya. Nah, dagingnya ulama itu lebih dari itu. Sudahlah daging beracun lagi. Beracun dari awalnya memang gitu.
Kalau bangkai kan mungkin kalau masih fresh belum beracun gitu ya. Tapi kalau sudah lama baru. Nah, kalau dagingnya ulama dari awal saja itu sudah beracun. Artinya ketika kita menghibah para ulama itu lebih-lebih dosa yang kita dapatkan. Merendahkan mereka, membuat orang tidak mendengarkan mereka, membuat orang lari dari agama, lari dari ulama, itu berlapis-lapis dosa yang kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik, seandainya kita menyakiti para ahli Quran dan para ulama. Kemudian di bab keempat adalah tentang adab pengajar dan pelajar Al-Quran, di mana di sini ada 21 pasal, dan yang paling ditekankan oleh Imam Nawawi di awal-awal terutama adalah tentang ikhlas dalam mengajar maupun dalam belajar. Ikhlas itu apa? Kita lakukan KBM, kegiatan belajar mengajar itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memenuhi perintah Allah itu, bukan yang lain. Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang alhamdulillah terfasilitasi gitu ya. Terutama kalau kita tinggal atau saya tinggal di ibu kota gitu ya, Jabodetabek. Itu kalau belajar, kalau ngajar itu difasilitasi sedemikian rupa mudahnya. Kalau nggak hati-hati, khawatir itu menjadi jebakan kadang. Jebakan. Apa maksud jebakan? Jebakannya karena kita nanti bisa saja berpaling niatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada fasilitas itu. Padahal fasilitas itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling. Kurang lebih ada yang mengatakan ikhlas itu seperti seorang petani yang menanam padi. Kemudian ketika menanam padi, dia mendapat belut di sawah itu. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil belut di sawah? Boleh. Itu sawah-sawah Pak Tani tersebut, maka diambillah belut. Tapi jangan sampai Pak Tani meninggalkan menanam padi demi mencari belut, itu maksudnya. Belut itu bonus. Belut itu pemberian dari Allah di sawah gitu ya. Sama, kita ketika belajar ngaji atau ketika mengajar ngaji itu bisa jadi dapat belut. Bisa jadi dapat hal-hal yang kita tadinya nggak cari gitu ya. Dapat teman-teman yang baik, kadang dapat fasilitas ini itu. Tapi jangan sampai itu menjadi fokus kita. Ingat, fokus kita adalah belajar, menuntut ilmu. Fokus kita adalah mengajar, menyebarkan ilmu. Jangan sampai salah fokus. Karena begitu salah fokus nanti kita bukan lagi jadi Pak Tani, tapi jadi tukang belut. Itu sudah berpaling. Nah, kalau sekedar antara belut dan padi itu hal duniawi, tapi kalau ini masalahnya adalah akhirat, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 21 pasal. Bab yang kelima, yakni tentang khusus para penghafal Quran. Di sini ada 5 pasal, di antaranya tentang bagaimana menjaga Al-Quran yang sudah diberikan, harus banyak-banyak murojaah, terutama di Qiyamul Lail. Kemudian bagaimana kalau kita suatu hari tidak menyelesaikan atau belum menyelesaikan tugas harian kita di waktu tersebut. Karena seorang penghafal Quran berapapun jumlahnya, berapapun jumlah hafalannya, itu idealnya selesai dalam 7 hari. Ini mengambil kesimpulan dari mayoritas para sahabat, para salafus sholih itu, mereka menghatamkan Al-Quran, di mana mereka menghatamkan itu dengan hafalan ya, umumnya, dalam 7 hari. Sebagian besar. Maka kalau kita sedang menghafal Quran, dan penyakit penghafal Quran itu ya kurang lebih sama. Apa yang baru kita hafalkan, ketika nambah yang baru, yang lama, tanda kutip berantakan, na'udzubillah min dzalik. Ya karena kita meninggalkan hafalan tersebut. Padahal nggak selesai. Hafalan ketika sudah dihafalkan, ada tugas berikutnya yaitu murojaah.
Nah, jadi semua hafalan termurojaah dalam 7 hari. Katakan dapat 7 juz gitu ya hari ini, berarti 1 hari 1 juz. Di 1 hari itu kita nggak menyelesaikan 1 juz karena bukan kebiasaan, tapi karena ada sesuatu hajat yang mendesak, lagi sakit misalnya, atau kalau para ibu lagi ngurusi anaknya yang sakit, ngurusi keluarganya yang sakit, sampai nggak sempat, apa yang dilakukan? Ada nanti namanya qadha. Qadha itu dirapel buat besoknya gitu. Bukan berarti kalau hari itu lewat itu sudah enggak. Itu menjadi hutang. Hari ini hari Ahad misalnya harusnya juz 1, sibuk banget hari ini sampai enggak selesai 1 juz, katakan menyisakan 5 halaman saja hari ini belum selesai sampai malam gitu kan. Besok langsung di qadha. Itu fi man nama an wirdihi. Bagaimana orang yang tidur padahal belum selesai menyelesaikan wiridnya. Itu diqadha. Begitu bangun nanti menjelang subuh langsung diqadha. Atau kalau menjelang subuh mepet habis subuh. Pokoknya segera diselesaikan sebagaimana kita punya hutang. Nah, itu tentang adab para penghafal Al-Quran. Dan kali ini kita sudah masuk pada bab yang ke-6. Fi adabil qiraah, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan ini sifatnya lebih umum. Karena membaca Al-Quran itu setiap muslim pasti membaca Al-Quran ya, pasti. Karena dia mesti akan baca Al-Fatihah ketika sholatnya. Ya ini adalah interaksi yang paling umum. Dan yang paling banyak gitu ya. Rata-rata ya setiap muslim bisa baca Al-Quran. Dan pernah hatam Quran insya Allah setahun sekali minimal ketika Ramadan gitu kan. Nah sehingga di sini wa huwa mu'zamul kitab wa maqsuduhu, kata Imam Nawawi sebagai penulis, ini adalah maksud inti dari kitab ini yang berisi sebagian besar kitab ini. Di mana di sini ada 56 pasal, banyak sekali ya, 56 pasal pada bab tentang adab membaca Al-Quran. Kita sudah mulai kemarin pasal 1, 2, 3, dan kalau tidak salah hari ini kita akan masuk pada pasal yang ke-17 ya, artinya terakhir kali kurang lebih sampai pasal 16 di bab ke-6 ini. Oleh karena itu mulai hari ini kita akan memasuki pasal yang ke-17. Baik, itu sekilas review sebagai pembukaan di pertemuan yang pertama ini, dan kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita pada hari ini insya Allah, yakni mulai di pasal yang ke-17 pada bab yang ke-6. Sebentar. Saya akan ganti share screen. Nah, baik. Halaman 116, faslun fi tartibil qiraah. Sebagaimana biasanya, saya minta tolong kepada sebagian untuk bisa membaca dulu. Siapa yang berkenan? Silakan. Atau dari Hufat Online bisa menunjuk. Silakan para asatidzah, para akhwat, para ummahat. Masih nyambung suara saya? Masih, Ustaz. Silakan Ustaz, tolong dibaca atau tolong tunjuk. Silakan yang mau awat boleh membuka mic-nya. Saya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tartibil qiraati
Qala al-ulama'u al-ikhtiyaru an yaqra'a ala tartibil mushafi fayaqra'u al-fatihata summa al-baqarata summa ala imrana summa ma ba'daha ala tartibi wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha hatta qala ba'du ashabina idza qara'a fi rak'atil ula surata qul a'udzu birabbin nasi yaqra'u fi tsaniyati ba'da al-fatihati minal baqarati. Baik, satu paragraf dulu saja ya, pelan-pelan kita terjemahkan. Terima kasih untuk yang membaca barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal baru fi tartibil qiraah, tentang membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Qala al-ulama, para ulama berkata, beliau Imam Nawawi menukil dari ulama-ulama yang lain yang sangat banyak, dan nanti ini menjadi ijma' bahkan ya, menjadi kesepakatan konsensus para ulama. Al-ikhtiyaru, yang dipilih, an yaqra'a ala tartibil mushaf. Dalam membaca Al-Quran itu membaca sesuai dengan urutan mushaf. Bagaimana itu? Fayaqra'ul fatihah. Misalnya ketika kita baca Al-Fatihah, tsumma al-Baqarah, maka setelah itu kita baca Al-Baqarah, tsumma Al-Imran, kemudian setelah itu surat Ali Imran, sebagaimana urutan mushaf seperti itu ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Tsumma ma ba'daha ala tartib, dan begitu pun seterusnya sesuai dengan urutan mushaf. Sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha. Urutan ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sama saja. Ini yang terbaik, yakni membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga sebagian sahabat-sahabat kami dari para ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi, berkata, idza qara'a fi rak'atil ula, kalau pada rakaat pertama kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, maka yaqra'u fi tsaniyati ba'dal fatihati minal baqarah. Maka di rakaat yang kedua kita membaca surat awal Al-Baqarah. Kenapa? Karena setelah An-Nas kan selesai, maka balik lagi gitu ke Al-Baqarah setelah baca Al-Fatihah. Nah, ini level pertama ketika baca Al-Quran. Oke, bisa tolong lanjutkan tadi? Boleh gantian, boleh sama lagi orangnya. Boleh dilanjutkan. Ya. Ya, insyaallah. Qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha wa dalilu hadza anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha li hikmatin fayanbaghi an yuhafadha 'alayha illa fima warada asy-syar'u bistithna'ihi ka salatis subhi yaumal jum'ati yaqra'u fil ula surat as-sajdati wa fis tsaniyati hal ata 'alal insani hal ata 'alal insan wa salatil 'id fil ula qaf wa fis tsaniyah iqtarabatis sa'ah wa raka'atai sunnatil fajri fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fis tsaniyah qul huwallahu ahad wa raka'atil witr fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fis tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fis tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ahsanti, barakallahu fiik. Qala ba'du ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami Imam Nawawi berkata, wa yustahabbu idza qara'a suratan, disunahkan ketika membaca sebuah surat an yaqra'a ba'daha allati taliha, itu membaca setelahnya, surat setelahnya persis, sebagaimana contoh pada paragraf di atas tadi ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Wa dalilu hadza, dalil dari ini adalah anna tartibal mushafi, urutan mushaf, innama ju'ilaha kadza li hikmah, dijadikan seperti ini karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan kepada kita. Apa sih hikmahnya? Karena
Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Dan apa yang di mushaf kita saat ini, itulah apa yang ada di Lauhul Mahfuz dulu sebelum diturunkan perbagian-perbagian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urutan Al-Quran itu namanya tertib mushafi, sesuai dengan urutan yang ada di mushaf, bukan urutan turunnya gitu ya. Sehingga saat ini kita tidak mendapati Quran itu misalnya dari Al-Alaq, padahal yang turun yang pertama kali. Karena memang itu yang sudah ada sebelum, jadi sudah ada satu versi full gitu ya. Kemudian diturunkan sesuai dengan kebutuhan Nabi saat itu. Kebutuhan itu apa? Kadang Nabi punya masalah dijawab oleh sebuah ayat. Sehingga tidak berurutan sesuai dengan urutan mushaf turunnya itu. Ada pertanyaan kaum musyrikin, maka Allah kasih turunkan sebagian wahyunya. Dan Nabi ketika turun sebuah wahyu itu mesti sekaligus juga menunjukkan di mana letak itu. Misalnya ketika turun surat misalnya Al-Insyirah. Letakkan Al-Insyirah antara Ad-Duha dan At-Tin, seperti itu pasti. Jadi atas petunjuk Nabi atau tauqifi, Nabi yang langsung mengurutkan Al-Quran sebagaimana di mushaf. Itulah sebagaimana yang diperintahkan juga melalui malaikat Jibril kepada Nabi gitu ya. Bahwasanya urutannya sudah seperti itu. Nah, sehingga nanti dari sini ada sebuah ilmu dalam ulumul Quran namanya ilmul munasabah. Korelasi antar satu ayat dengan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Korelasi antar satu surat dengan surat sebelum dan setelahnya. Antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Antara awal surat dengan akhir surat dalam satu surat. Itu nanti semuanya berkorelasi. Semuanya punya munasabah. Dan ini dibahas dalam ulumul Quran ya. Di antara yang cukup baik membahas ini. Kalau yang modern itu ada misalnya Tafsir Al-Munir. Syekh Wahab Az-Zuhaili selalu ketika menafsirkan sebuah ayat itu mesti ada munasabah. Kenapa ayat ini letaknya setelah ayat ini dan sebelum ayat ini? Nah, karena Allah ingin menjelaskan ini gitu ya. Misalnya kenapa apa munasabah surat Quraisy setelah Al-Fil? Karena dengan hancurnya Ashabul Fil itu menjadi eksis Quraisy gitu ya. Orang-orang Mekah Quraisy itu menjadi eksis. Mereka tidak hancur, tetapi terus bisa berdagang dengan aman. Dan nanti diperintahkan di akhir suratnya agar mereka itu setelah diberikan nikmat aman, nikmat makan, falyabudu rabb hadzal bait, itu diantara munasabah surat Quraisy dengan surat sebelumnya Al-Fil misalnya. Nah, karena sekali lagi Al-Quran itu ada satu kesatuan. Sehingga kita disunahkan itu berurutan sebagaimana urut dalam mushaf dari awal sampai akhir. Fayan bagian yang maka kita menjadi baca Quran sebagaimana urutan mushaf. Ila fima warasyar'u bisithnaihi, kecuali kita boleh membaca Al-Quran tidak berurutan, artinya satu surat loncat ke surat setelahnya sekian surat gitu ya. Karena ada pengecualian dari syariat. Ada riwayat-riwayat khusus tentang keutamaan surat-surat tertentu dibaca ada waktu-waktu tertentu. Misalnya, kasolatis subhi yaumal jumu'ah. Ada surat yang sunnah dibaca pada saat sholat subuh hari Jumat. Yaqra'u fil ula surat as-sajadah. Pada rakaat pertama kita disunnahkan baca surat as-sajadah. Atau alif lam mim tanzil ya. Itu rakaat pertama. 3 halaman nih kalau kita praktekkan. Wa fi tsaniyati, di rakaat kedua kita disunnahkan bacanya hal ata 'alal insan. Itu kan nggak secara langsung ya, loncat sekian banyak surat dari As-Sajadah ke Al-Insan. Al-Insan itu di juz 29 ya, jauh loncatnya.
Wa sholatil Idi, begitupun dalam sholat Id disunahkan pada rakaat pertama kita baca surat Qaf akhir juz 25 ya. Wa fi tsaniyati iqtarabatis sa'ah. Pada rakaat kedua kita disunahkan baca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Ini juz 27. Pertengahan juz 27. Jadi loncat sekian surat. Wa raka'atai sunnatil fajri, atau ini yang lebih gampang difahami insyaallah karena semuanya hafal. Kita disunahkan ketika sholat dua rakaat fajar atau sholat qabliyah subuh dalam bahasa lain yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Pada rakaat pertama kita disunahkan baca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kita disunahkan baca Al-Ikhlas. Al-Kafirun ke Al-Ikhlas itu kan meloncat ya. Meloncati An-Nasr, meloncati Al-Lahab gitu kan. Tapi ada riwayat khusus tentang itu, makanya kita praktekkan. Wa raka'atil witr, begitupun pada sholat witir kita disunahkan membaca 3 surat. Yang pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, dan boleh disambung dengan Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana kalau kita sholat tarawih, sholat witirnya kan itu biasanya ya, imam di masjid mushola witir dengan 3 surat tersebut. Karena memang ada riwayat khusus tentang keutamaan membaca surat-surat tersebut pada waktu-waktu tertentu. Jadi boleh. Bahkan kebolehan ini tidak terbatas pada yang ada dalilnya secara khusus saja. Seperti yang barusan disebutkan. Kita boleh saja baca Al-Quran, baik pada keadaan sholat maupun di luar sholat, terutama ketika sholat biasanya. Katakan rakaat pertama surat An-Naba, rakaat kedua Al-Fajr itu boleh. Rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Al-Ikhlas itu juga boleh. Tapi ingat yang paling utama tadi yang pertama berurutan. Kalau rakaat pertama Ad-Duha, yang kedua Alam Nasrah, itu yang paling baik. Level berikutnya adalah boleh seperti itu. Baik, minta tolong lagi yang membaca berikutnya. Boleh orang yang sama atau diganti juga boleh, silakan. Yang sama aja ya, biar efektif waktunya. Walau khalafal muwalata faqara'a suratan la talil ula aw khalafa tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza faqad ja'at bidzalika atharun katsiratun wa qad qara'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fil raka'atil ula minas subhi bil kahfi wa fi saniyati bi Yusuf. Lagi wa qad kariha. Bentar. Ya, sambil lihat. Wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushafi rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu an yaqra al-Qur'ana illa ala ta'lifihi fil mushafi. Satu lagi. Wa bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mankusan faqala dzalika mankusul qalbi. Ahsanti, barakallahu fiik. Walau khalafal muwalata faqara'a suratan la talil ula. Ini menyimpulkan dari paragraf sebelumnya. Bahkan selain surat-surat yang disebutkan di atas, yang ada dalil khususnya tentang keutamaan membacanya, sehingga tidak berurutan ya, loncat gitu maksudnya, maju tapi loncat, maka boleh juga, meskipun tidak ada dalil khususnya, kayak yang tadi barusan saya bilang. Au khalafat tartiba, bahkan kalau bacanya itu tidak berurutan ke depan, tapi ke belakang. Faqara'a suratan, thumma qara'a suratan qablaha.
Misalnya membaca satu surat kemudian baca surat sebelumnya. Jaza, maka boleh. Apa contohnya? Rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas misalnya. Itu kan mundur ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas mundur. Rakaat pertama baca misalnya Al-Bayyinah, rakaat kedua baca Al-Qadar. Itu kan mundur. Boleh, ini juga boleh ya. Faqad ja'at bidzalika atharun katsiratun. Ada banyak athar dari para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh tentang itu. Misalnya waqad qara'a Umar bin Khattab. Suatu kali Umar bin Khattab, khalifah kedua Amirul Mukminin, membaca fi raqatil ula minas subhi, pada sebuah salat subuh, rakaat pertamanya itu membaca surat Al-Kahfi. Juz 15 ya. Wa fi tsaniyati bi Yusuf. Pada rakaat kedua surat Yusuf. Ini kan mundur ya. Al-Kahfi ke Yusuf itu mundur. Al-Kahfi itu surat ke-18, Yusuf itu surat ke-11 atau 12 ya. Antara itulah, mundur, ala kulli hal mundur. Boleh. Boleh baca Al-Qur'an satu surat kemudian baca surat sebelumnya, itu boleh. Jadi kalau kita urutkan ada, karena nanti ada yang keempat yang nggak boleh. Yang 3 level itu, yang paling baik pertama adalah baca Al-Quran, maju ke depan sesuai urutan mushaf dan berurutan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Atau juz 30, Ad-Duha, Alam Nashrah, At-Tin. Atau misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berurutan ke depan. Itu yang paling baik. Level bawahnya cukup baik lah katakan ya. Maju ke depan tapi tidak berurutan. Rakaat pertama misalnya Ad-Duha, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu loncat jauh. Level ketiga boleh. Boleh saja kita mundur antar surat. Rakaat pertama baca surat Al-Bayyinah, rakaat kedua baca Al-Qadar. Atau yang gampang, rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Itu boleh. Nah, tiga macam ini boleh sesuai dengan levelnya. Yang paling baik tadi berurutan dan ke depan. Yang kedua ke depan tapi loncat. Yang ketiga mundur tapi antar surat. Nah yang ketiga ini waqad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Jadi ada sebagian yang memakruhkan membaca satu surat kemudian membaca setelahnya. Misalnya rawa Ibnu Abi Dawud Anil Hasan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Imam Al-Hasan Ibnu Ali ya. Atau Imam Al-Hasan Al-Basri. Annahu kana yakrahu an yaqra al-Qur'an illa ala ta'lifil mushaf. Beliau memakruhkan membaca Al-Qur'an kecuali sesuai dengan urutan mushaf. Jadi makruh ke belakang. Wa bi isnadihi shahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Qur'ana manqusan. Dikatakan kepada Imam Abdullah bin Mas'ud, ada seseorang yang baca Quran itu mundur. Al-Annas kemudian Al-Ikhlas gitu ya. Faqala dzalika manqusul qalbi. Orang tersebut terbalik ya hatinya. Ala kulli hal, ketika Imam Nawawi menyebutkan ini, yang 2 paragraf terakhir ini, beliau ingin mengatakan membaca satu surat kemudian surat sebelumnya itu khilaf para ulama, tetapi jumhur mayoritas mengatakan boleh. Meskipun ada sebagian yang memakruhkan, tidak sampai pada level mengharamkan. Yang keempat ini yang nggak boleh. Tolong dilanjutkan lagi bacanya. Wa bi isnadihi sahih wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an mutaakkidan fa innahu yudhibu ba'dha dhurubil i'jaz wa yuzilu hikmata tartibil ayat wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik ibn
Malik bin Anas annahuma kariha dzalika wa anna Malikan kana ya'ibuhu wa yaqulu hadza azimun wa amma ta'limu sibyani min akhiril mushaf ila awwalihi fahasanun laisa min hadzal bab fa inna dzalika qira'atun mutafasilatun fi ayyamin muta'addidah ma'a ma fihi min tashilil hifdzi alaihim wallahu a'lam. Santi barakallahu fiik. Wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an mutaakkidan. Nah, ini yang keempat, membaca Al-Qur'an dari akhir surat atau dari tengah surat kemudian mundur ke awal. Dari akhir ke tengah atau tengah ke awal, famamnu'un man'an muta'akkid, dan maka itu dilarang dengan larangan yang sangat. Kenapa? Fa'innahu yudhibu ba'da durubil ijaz. Karena dengan membaca Al-Qur'an mundur antar ayat, satu ayat mundur ke ayat sebelumnya, itu menghilangkan kemukjizatan Al-Qur'an. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan menghilangkan hikmah dari tertibnya mushaf. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud meriwayatkan an Ibrahim An-Nakhai, dari seorang al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil Ibrahim An-Nakhai, wal Imam Malik bin Anas, dan dari Imam Malik bin Anas, salah satu ulama fikih, ulama madhab, annahuma kariha dzalik. Keduanya memakruhkan itu dengan makruh yang tahrim. Wa anna Malikan kana ya'ibuhu, Imam Malik mencela orang yang baca Al-Qur'an kebalik, satu ayat kemudian baca sebelumnya. Wa yaqulu hadza 'azim. Ini perkara yang besar, perkara yang jangan pernah kamu lakukan, gitu ya. Apa contohnya? Ini buat contoh saja, jangan ditiru ya. Misalnya kita baca Al-Ikhlas dari ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Itu dilarang sama sekali. Jangan pernah kita membaca Al-Qur'an seperti itu. Meskipun ada sebagian lembaga tahfidz yang membolehkan itu dalam rangka menguatkan hafalan. Allahu alam, saya pribadi lebih memilih untuk menguatkan hafalan, oke, tapi tidak harus sampai seperti itu. Apa sih hikmah dari Al-Qur'an itu berurutan? Itu bisa hilang dengan kita membacanya mundur. Oke, kita mungkin kuat hafalan kita, tapi dengan kekhawatiran kita berbuat sebuah dosa karena membaca Al-Qur'an menurut kayak tadi. Jadi insya Allah kalau lancar-lancar saja membaca ke depan itu, insya Allah sudah cukup lancar, tidak harus sampai pada level kita membaca mundur dari satu ayat ke sebelumnya. Apalagi kalau dalam satu ayat bahkan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang nggak boleh. Nggak boleh kita membaca antar ayat mundur. Kalau antar surat masih boleh tadi. Jumhur mengatakan boleh. Wa amma ta'limus sibyan, adapun mengajarkan anak-anak min akhiril mushafi ila awwalihi, dari akhir mushaf ke awalnya, fahasan, maka itu bagus. Apa maknanya? Kita kan kalau ngajarin anak atau ngajarin orang dewasa sekalipun yang baru belajar gitu ya, belajar kan dari belakang, dari An-Nas, kemudian dari Al-Falaq, kemudian dari Al-Ikhlas gitu ya. Maka itu bagus. Kenapa bagus? Karena yang pertama tidak menyelisihi dari yang terakhir ini. Ini masuk nanti ke bab yang ketiga tadi. Mundur antar surat masuknya, bukan mundur antar ayat. Jadi kan An-Nas mundur ke Al-Falaq, ke Al-Ikhlas itu boleh. Satu, tidak masuk kepada larangan. Yang kedua, surat-surat ini adalah surat-surat yang ringkas. Sehingga dinamakan nanti Qisar Mufassal.
suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, sehingga mudah untuk dipelajari. Dan itu sudah menjadi umum ya di tengah masyarakat Muslim. Biasanya ya anak-anak itu ngajarinya dari An-Nas dulu. Yang pertama kali Al-Fatihah, kemudian An-Nas mundur gitu ya. Dan kalau murojaah pun mundur gitu. Dari An-Nas ke belakang, ke belakang, ke belakang. Sampai Ad-Duha mungkin nanti baru kita ajari setelah sampai Ad-Duha, hafalannya baru maju. Murojaah dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan begitu terus. Begitu Ad-Duha selesai, ngafalin Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajr, mundur sampai An-Naba. Maka itu bagus. Karena itu suratnya pendek, dan secara makna bahkan juz 30 itu kan berisi tentang surat-surat ayat-ayat Makkiyah yang berisi tentang penekanan terhadap iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Al-Quran. Maka itu secara isi kandungan pun sudah sesuai. Fahasan. Maka ini nggak termasuk yang terlarang. Wallahu alam, Allah yang lebih maha tahu tentang semua ini. Sekaligus ini menjawab barangkali ya, ada sebagian orang-orang yang mengkritik tentang ini. Dan saya sendiri mendengar orang-orang yang mengkritik mengajari anak dari belakang gitu. Kenapa nggak dari depan aja? Juz 1, juz 2. Berat ya. Orang yang baru belajar langsung disuguhi suratnya panjang banget, nggak pindah-pindah. Sedangkan kita kalau baca Quran, sampai akhir surat itu ada kepuasan sendiri ya kan. Wah, sampai akhir surat, alhamdulillah, dapat satu surat. Nanti basmalah lagi awal surat, sampai akhir surat lagi, itu ada kepuasan tersendiri, apalagi anak-anak. Sehingga itu memudahkan. Dan dalam mengajarkan, kita mulai dari yang paling mudah, ke yang mudah, ke yang agak sulit, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ustazah dan para panitia, kita sampai jam berapa ya? Ayo. Ada tanya jawab dulu mungkin Ustaz ya, sebentar. Boleh. Sampai jam berapa harusnya ya? Tadi saya lupa nanya. Jam 2.45 mungkin Ustaz ya. Baik, berarti kita cukupkan ya. Sementara ini pembacaan kitabnya. Tadi kita banyak mereview yang sebelum-sebelumnya dan kita dapat satu pasal alhamdulillah yang sangat penting ya tentang bagaimana kita membaca Al-Quran secara berurutan sesuai dengan tertib mushafi, urutan yang ada dalam mushaf. Baik, silakan Ustazah. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz yang telah menyampaikan bab 6 di kitab At-Tibyan tadi ya, tentang ada pada menghafal Al-Quran, khususnya di pasal ini tentang urutan membaca Al-Quran. Tadi sedikit saya simpulkan ada 4 level ya. Yang pertama, membaca sesuai urutan itu menjadi level pertama gitu ya, yang seharusnya dilakukan gitu. Itu sangat baik. Kemudian yang kedua, masih diperbolehkan membaca ke depan tapi tidak berurutan gitu ya. Tapi masih berbeda surat, loncat surat masih boleh. Kemudian juga yang ketiganya, mundur ke belakang antar surat ya, tapi masih berbeda suratnya. Kemudian yang keempat itu membaca dari akhir mundur ke belakang gitu. Ayatnya mundur dari akhir ke depan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, juga ada yang sudah raise hand di sini. Mungkin dari pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi ada di kolom chat. Saya bacakan. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ingin melatih melekatkan hafalan dengan mencoba menghafal dari akhir ke awal? Sepertinya tadi pernah dibahas ya, mungkin silakan Ustadz dikuatkan kembali. Baik. Terima kasih Ibu Akhwat atas pertanyaannya. Iya. Tadi saya katakan memang ada sebagian yang seperti itu, dan saya mendengar sendiri salah satu teman saya juga mempraktekkan seperti itu. Itu enggak cuma, kalau tadi saya cuma Al-Ikhlas saja ya. Beliau bisa surat-surat yang panjang-panjang, misalnya Al-Alaq, bahkan Al-Bayyinah sekalipun gitu ya. Dalam rangka menguatkan hafalan. Saya pribadi Allahu a'lam, menurut saya level hafalan seperti itu tidak harus. Jadi cukup saja kita baca dari depan sampai akhir. Kalau sudah kuat itu cukup.
Saya nggak memaksakan untuk baik buat pribadi maupun kalau saya ngajar hafalan gitu ya. Karena boleh jadi hafalan kita kuat, tapi kita khawatir tadi terjatuh pada larangan membaca Al-Quran dari akhir ke depan dalam satu surat gitu kan. Dan jelas perintah dalam agama, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu dan pilih yang tidak meragukanmu. Jadi ada pertaruhan di sini. Hafalan kita kuat, tapi kita punya rasa khawatir kalau kita berdosa karena membaca Al-Quran dari akhir sebuah surat ke awalnya. Itu lebih aman menurut saya. Cukup aja, cukup kita baca dari awal sampai akhir dan nggak usah punya keinginan lebih dari itu gitu ya, sampai kita nanti dari akhir ke depan dan bagaimana gitu ya. Nanti levelnya kalau sudah sampai itu biasanya dari akhir ayat ke awal ayat, na'udzubillah gitu ya. Bisa aja begitu. Rabbil alamin, alhamdulillah. Itu makin kacau lagi. Dari satu ayat, akhir ayat ke awal ayat, kan bisa aja seperti itu. Kalau udah itu khawatir nanti jatuh kepada fitnah seperti itu. Pengen lancar banget, tapi kita merusak urutan Al-Quran. Jadi lebih aman biasa aja dari depan sampai akhir. Kalau sudah lancar, udah kita nggak insya Allah kalau kita beneran murojaah itu udah habis waktu kita buat itu dan insya Allah nggak diminta lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang memurojaah, ya cukup sampai di situ aja. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya yang sudah raise hand ya, Kak Mai, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya Ustazah, syukron. Afwan izin bertanya Ustaz. Silakan Ustazah. Iya, apakah bisa kalau dalam sholat Ustaz, misalnya kita membacakan surah yang panjang, namun dalam rakaat pertama kita membacanya dari awal sampai pertengahan surah. Terus di rakaat kedua kita tidak menyambung surah itu, namun kita membaca surah yang lain, itu misalnya surah pendek di juz 30. Apakah bisa itu Ustaz? Terus juga saya pernah sholat di masjid, kalau tidak salah imamnya itu dia membacakan surah Al-Qiyamah di pas pertengahan Ustaz, pas halaman kedua dari surah Al-Qiyamah itu. Terus di rakaat kedua dia membaca surah lain di juz 30. Seperti itu Ustaz. Apakah boleh Ustaz? Syukron. Afwan, jawabannya boleh dan itu masuk level 2. Level pertama kan tadi berurutan ke depan gitu ya, berurutan sebagaimana urutan mushaf. Yang kedua ke depan maju tapi tidak berurutan. Kalau kita tadi baca misalnya surat yang panjang itu Al-Baqarah, surah rakaat pertama kita baca awal Al-Baqarah misalnya, kemudian rakaat kedua baca ayat kursi misalnya, kan itu menjelang akhir ya. Maka itu di level kedua, maju ke depan tapi tidak berurutan. Atau tadi lebih spesifik lagi surat Al-Qiyamah bagian 2, setengah kedua langsung lanjut ke juz 30 gitu ya. Maka itu juga dibolehkan. Tapi ingat level kedua. Jadi kalau harus memilih level yang paling baik adalah level pertama. Kita biasakan seperti itu gitu ya, sebaiknya. Kalau kita diberi kesempatan menjadi imam misalnya, kita lebih banyak yang mempraktekkan yang pertama daripada yang kedua, apalagi yang ketiga. Yang keempat kalau dalam sholat itu nggak sah. Mundur satu surat itu. Jadi boleh, tapi itu level kedua. Ada yang lebih istimewa, ada yang lebih baik daripada level kedua itu, yakni kalau kita berurutan. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Mudah-mudahan masih silakan. Bisa waktunya bagaimana? Bisa, silakan. Baik. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Novi ya. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, saya masih kurang paham di poin yang dimakruhkan. Itu tadi penjelasannya bagaimana? Jazakallah khair. Baik. Tadi saya 2 kali menyebut makruh ya. Tadi pada yang ketiga, yakni mundur antar surat. Misal rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Itu Imam Nawawi menyampaikan ada 2 pendapat.
Satu pendapat membolehkan, satu pendapat memakruhkan. Makruh itu dalam pengertian fikih adalah apa yang dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, baik pahala maupun dosa, tapi apa yang ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh. Secara bahasa maknanya dibenci, tidak disukai gitu ya. Jadi sebagian ulama memakruhkan itu, membenci itu gitu. Meskipun Imam Nawawi menguatkan pendapat yang membolehkan. Jadi masih boleh level 3 nih ya. Membaca satu surat kemudian mundur ke surat yang lain yang sebelumnya. Itu masih dibolehkan. Menurut jumhur sebagian kecil memakruhkan. Nah yang keempat, yang larangan benar-benar dilarang, itu ada pendapat Imam Nawawi mengutip itu makruh. Yang mengatakan makruh adalah Imam Malik ya tadi ya, Malik bin Anas dan Imam An-Nakhai. Tapi makruh di sini kalau kita baca dari keterangan Imam Nawawi, mamnu'un man'an muta'akkidan. Terlarang dengan larangan yang sangat. Artinya beda makruh di sini dengan makruh yang level ketiga. Ini makruhnya makruh tahrim. Ini juga ada istilah dalam fikih dan beliau ini menyebutkan 2 kali makruh dengan makna yang berbeda. Makruh di level ketiga itu yang sampai level dibenci saja. Level seperti kita memakan makanan yang baunya sangat tajam, itu kan makruh gitu ya. Itu levelnya nggak sampai haram. Padahal sedangkan yang di level keempat, baca Quran mundur satu surat, itu makruhnya makruh tahrim istilahnya. Makruh yang artinya terlarang. Dan itu dipakai oleh para ulama. Jadi kita haram membaca Al-Quran dari akhir surat ke awal surat. Itu maknanya ya. Mungkin ini agak berbeda dengan yang biasa kita pahami. Tapi itu dipakai oleh para ulama istilah makruh. Ada makruh 2 makruh. Makruh tanzih, makruh yang tadi disampaikan Imam Nawawi pada level yang ketiga, membaca mundur antar surat. Yang keempat itu makruh tahrim. Makruh yang untuk haram gitu ya. Yakni pada level yang keempat yang dimana kita nggak boleh membaca Al-Quran mundur dalam satu surat. Boleh mundur antar surat, meskipun sebagian kecil memakruhkan, dan kita nggak boleh sama sekali mundur dalam satu surat, yakni mundur antara ayat. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Santi ya. Bismillah, Ustadz, apabila kita di dalam sholat tiba-tiba lupa di pertengahan surat, apa kita harus berhenti langsung ruku atau mengganti dengan surat yang lain? Bagaimana Ustadz itu? Baik, yang pertama, kalau kita jadi imam kita persiapkan. Jadi nggak mentang-mentang kita sudah hafal, kita nggak punya bayangan mau baca surat apa gitu ya. Kita punya rencana. Sespontan apapun kita ditunjuk jadi imam itu ketika maju ke depan kita sudah bayangin mau baca apa gitu ya. Jadi sebelum takbir kita udah memutuskan akan baca apa. Sebaiknya seperti itu. Jadi kita nggak blank nanti, nggak asal baca apa gitu ketika sholat. Dan sebaiknya kita kalau idealnya itu 1 rakaat 1 surat itu selesai temanya. Idealnya. Atau kalau suratnya panjang seperti Al-Baqarah, maka kita tahu di mana kita akan rukuk. Yaitu selesai tema ya. Jangan gantung. Makanya ada di surat Al-Ma'un misalnya, itu kan ada yang fawailul lil musallin, di situ ada la takif, jangan berhenti. Nggak boleh kita fawailul lil musallin. Allahu akbar. Itu salah. Artinya fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Salah, berhenti di situ. Nggak boleh rukuk di situ gitu ya. Itu makanya kita harus tahu ini. Itu makanya imam sholat itu bukan main-main, harus tahu fikihnya gitu ya. Nah, harus ngerti ini. Karena kita salah berhenti, salah makna. Kemudian bagaimana kalau kita lupa di tengah-tengah surat atau di tengah-tengah ayat lupa? Kalau lupa itu kita akui lupa. Jangan kita
halu, nggak mau kelihatan lupa di depan jamaah gitu. Nggak apa-apa, lupa tuh diem aja. Biarkan nanti ada yang masuk. Namanya fat. Makanya sebaiknya belakang imam itu orang yang bisa mengingatkan imam atau bisa menggantikan bahkan ketika batal ya. Termasuk dalam konteks lupa, kita kalau lupa, akui kita lupa, diem aja. Misalnya kita lagi baca surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Kalau lupa udah diem aja. Nanti yang di belakang kita akan ingetin. Wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Langsung kita ikutin gitu. Kok kita benar-benar mentok diingetin 2 kali. Makanya ini juga adab sebagai pengingat ya. Kalau kita sebagai imam yang mengingatkan, diingetin 2 kali nggak bisa udah. Apalagi 3 kali udah. Jangan dipaksain diingetin yang keempat, yang kelima. Jangan. Udah diemin aja. Biar imamnya tahu. Jangan dipaksain kalau emang itu nggak siap dan belum hafal gitu ya. Atau hafalnya belum mungkin. Udah. Lalu apa pilihannya? Sebaiknya pindah ke surat yang kita pasti hafal. Agar rokaat tersebut diakhiri dengan husnul khotimah gitu ya. Karena kalau langsung ruku boleh saja sebenarnya. Begitu kita innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Lupa tadi ya, diingetin wal musyrikina fi nari jahannam. Mentok lupa, nggak bisa nerusin. Allahu Akbar, sah saja. Ya bahkan kita nggak baca surat juga sah ya. Kan itu sunnah saja. Tapi ada yang mengganjal kita sebagai imam maupun sebagai makmum. Lupa kok langsung ruku, ada yang mengganjal. Berasa kita nggak husnul khotimah rakaat tersebut. Maka pindah aja langsung. Bismillah, katakan misalnya baca surat Al-Ikhlas yang pasti hafal gitu ya. Nah, tapi kalau orang panik kadang bahkan Al-Ikhlas sekalipun jadi lupa. Itulah pentingnya kita kalau lagi lupa, akuin kalau kita lupa. Terima saja kita lupa. Nggak masalah, lupa itu bukan aib ya. Apalagi kalau kita menjadi imam dadakan, nggak apa-apa, terima saja lupa. Biarkan mengingatkan, atau kalau lupa sama sekali, dengan menerima kalau kita ini lupa, kalau kita pindah surat, insya Allah kita akan keluar solusinya. Begitu baca Al-Ikhlas kita pasti akan bisa menyelesaikan gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau terima, enggak, saya pasti hafal ini Al-Bayyinah, kok bisa nggak hafal sih? Parah banget gitu kan. Nanti baca Al-Ikhlas sekalipun dia bisa aja lupa. Karena dia nggak menerima, sehingga panik gitu. Jadi pilihannya seperti itu, boleh saja langsung ruku, bahkan nggak baca surat juga boleh, tapi ada yang menggantung tadi itu. Makanya sebaiknya kita pindah ke surat yang pasti kita hafal, agar kita tutup semua lupa-lupa tadi dengan yang hafalnya mungkin. Ya ambil saja Al-Ikhlas misalnya, atau surat-surat yang semisal Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Falaq, An-Nas, yang kurang lebih tidak akan lupa. Allahu a'lam bishawab. Masih ada Ustazah? Ya Ustazah, Ustaz, Afwan, HP saya barusan ini. Baik. Masih ada satu lagi tadi Ustaz. Dari Pak Ibn ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semisal kita target 1 juz per hari, lalu ingin membacanya, juznya mundur atau ngacak, apa itu boleh katanya Ustaz? Seperti itu. Baik, terima kasih buat penanya. Sebaiknya kalau kita menghafal Quran terutama ya, one day one juz itu sebenarnya oke, tapi ada yang lebih oke dari itu. Sebaiknya kita baca itu bukan antara juz, bahkan bukan antar halaman, tapi antar surat. Yang diajarkan kepada kita, misalnya orang yang khatam 7 hari itu bukan 1 hari itu artinya sekian juz, enggak, 1 hari sekian surat. Sehingga ada rumusnya. Rumusnya adalah sebentar, dari mana ya mulainya? 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya.
Jadi hari pertama yang pengen hatam, atau dalam bahasa lain nanti fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Yang pengen hatam dalam 7 hari, itu ngitungnya per surat, bukan per juz. Sebaiknya. Kenapa? Kalau antar surat, mau mundur, mau maju, kita aman dari yang larangan tadi. Ya kan? Kalau maju dan berurutan maka itu lebih baik. Kalau mundur sekalipun kita masih boleh. Tapi kalau ngitungnya per juz, khawatirnya kita masuk dalam yang larangan nomor 4 tadi. Gimana contohnya? Kita baca hari ini, hari Ahad, juz 2. Kemudian besok, juz 1 gitu ya. Itu kan berarti mundur dalam satu surat itu. Itu yang dilarang gitu ya. Nah sebenarnya larangan ini, larangan kalau dibaca langsung sih. Larangan dibaca langsung gitu. Dalam satu majelis kita baca juz 2, kemudian juz 1. Mundur gitu. Tapi kalau beda hari pun sebenarnya nggak masalah. Tapi nggak masalah sekalipun, ini sebaiknya kita hindari gitu ya. Jadi saya menyarankan buat kita semua, yang pertama baca Al-Quran itu antar surat. Berhentinya sebaik mungkin antar surat. Buat patokan, apalagi kalau kita murojaah ya. Bagaimana kalau suratnya panjang? Tetap satu surat itu selesai dari awal sampai akhir, jangan sampai mundur. Dan berhentilah pada tema-tema yang sesuai. Sebagian mushaf pada ain, itu tanda akhir tema, ikutilah itu. Atau kalau kita baca terjemah dan kita tahu di situ berhenti, maka ikutilah berhenti. Atau sebagian qori itu ada berhentinya, maka ikutilah. Di mana mereka berhenti itu aman. Atau yang paling baik ya di depan guru kita ya. Di mana berhentinya Ustadz, di mana berhentinya Ustazah, seandainya panjang gitu ya. Jadi berhenti itu bukan tidak harus akhir halaman, tidak harus akhir juz gitu ya. Karena sebagian akhir halaman itu tidak pas. Sebagian akhir juz juga tidak pas buat berhenti. Sebagian ya, sebagian yang lain pas. Makanya yang paling ideal adalah antar surat gitu. Itu lebih baik. Tapi dalam keadaan tertentu yang kayak tadi itu, kalau beda hari insya Allah nggak apa-apa. Hari ini juz 2, besok juz 1 itu insya Allah nggak apa-apa, karena beda hari, beda majelis, bukan satu kali duduk, pun nggak apa-apa. Yang itu sebaiknya dihindari, karena khawatirnya nanti menjadi kebiasaan. Kita secara nggak sadar dalam satu majelis kadang khawatir melakukan yang seperti itu. Itulah warok gitu ya. Kita menghindari yang boleh, khawatir jatuh kepada yang tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz untuk semua pertanyaan yang sudah dijawab ya. Banyak yang penasaran gitu, tapi waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 3. Mungkin Ustaz ada kata-kata penutup dulu, memotivasi kita semua insya Allah. Baik Ustazah, alhamdulillah hari ini kita sudah memulai pertemuan yang pertama dan antusias, dibuktikan dengan diskusi di akhir ini. Semoga kita bisa menjaga keistiqomahan ini, kita teruskan, karena kita baru belajar satu pasal saja setelah tadi review ya, sedemikian seru gitu membahas kitab ini. Nanti akan banyak hal lain yang lebih seru lagi dan menguatkan gitu ya. Kita kadang punya kasus di kehidupan kita atau bahkan di teori pendidikan kita yang terjawab dalam kitab ini. Kitab ini pasti istimewa karena ditulis oleh seorang alim, seorang Imam Nawawi, sehingga kita di sini menjadi murid beliau secara tidak langsung. Dengan membaca kitab ini, pelan-pelan kita belajar bersama dan pelan-pelan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tetap istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz yang sudah mengisi kajian kitab di hari ini. Masya Allah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bagi peserta baru mungkin yang baru mengikuti, penasaran dengan kajian yang sebelumnya, bisa dilihat di Hufaz Online di YouTube ya, insya Allah itu ada rekamannya. Silahkan. Kemudian untuk kedepannya mudah-mudahan juga kita bisa terus mengikuti kajian Spirit of Quran setiap pekannya. Dan insya Allah Ustadz juga mengisi setiap 2 pekan sekali insya Allah.
Alhamdulillah, kita akhiri ya dengan acara yang selanjutnya, itu doa dan tutup yang akan dibacakan oleh Ustazah Nani Nuraini. Kepada Ustazah Nanin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam, cahaya, hidayah dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkan kepada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakan kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam ataupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakan kebaikan kepada kami dalam beragama, yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Karuniakan kebaikan kepada kami di dunia, yang merupakan tempat kami menjalani hidup. Karuniakan kebaikan akhirat kepada kami yang merupakan tempat kami kembali. Jadikan kehidupan kami senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Ya Allah, jadikan umur terbaik kami di penghujungnya. Jadikan amal terbaik kami di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu. Ya Allah, kami memohon karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, dan kemenangan mendapat surga, serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi. Dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Ustazah Nanin, juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir ya di kajian hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara kajian Spirit of Quran hari ini sudah dilaksanakan. Mari kita tutup acara dengan ucapan alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf dari saya selaku pembawa acara atas kehilafan dan kekurangannya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari, untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam